Kawan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Pusat Sains Data dan Informasi menjalin kerjasama dengan Fakultas Industri Kreatif Telkom University. Ini merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai dan kompetitif untuk mendukung pengembangan industri game nasional. Kedua belah pihak melakukan kolaborasi pada riset bidang perancangan aset visual game 2 dimensi atau 3 dimensi untuk memperkenalkan kebudayaan daerah yang ada di Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Melalui kegiatan ini diharapkan kedepannya dapat membantu mempercepat dan memperbanyak jumlah aset game, khususnya dengan tema budaya Nusantara. Kami harap dapat juga memberikan dampak yang lebih luas dalam peningkatan talenta-talenta muda melalui skema pemagangan, MBKM, ataupun pembimbingan tugas akhir dari para periset BRIN. Berikut penjelasannya. Bagaimana kita bisa mengembangkan aset-aset visual yang ada di Nusantara ini. Yang pertama jelasnya adalah tujuannya adalah preservasi budaya Nusantara. Karena sebagai bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya, sehingga saya berharap melalui kerjasama ini kita dapat melakukan preservasi budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dalam hal ini mahasiswa desain komunikasi visual yang akan ditugaskan untuk membuat aset-aset game dari berbagai sudut, seperti mulai dari legenda, rumah adat, kemudian senjata tradisional, makanan khas daerah, pakaian adat, dan sebagainya. BRIN akan memvalidasi data dari daerah tersebut, sehingga memang karakter-karakter aset game yang dibuat tersebut memang benar-benar berasal dari daerah. Kawan BRIN, Pusat Riset Telekomunikasi telah menginisiasi kerjasama yang penting dengan Fakultas Teknik Universitas Langlang Buana untuk mengembangkan sistem perangkat teknik elektro berbasis Internet of Things. Kerjasama yang diprakarsai oleh kelompok riset komunikasi dan pengelolaan sinyal di Pusat Riset Telekomunikasi bertujuan untuk mempercepat hasil riset di bidang komunikasi. Melalui kerjasama ini, Pusat Riset Telekomunikasi BRIN dan Fakultas Teknik Universitas Langlang Buana saling menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian dan pengembangan sistem perangkat teknik elektro, menyediakan tenaga ahli, narasumber, dan juga tenaga pendukung lainnya yang sesuai dengan kepakaran, memberikan akses penggunaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang penelitian serta pendampingan dan juga bimbingan. Yang kami lakukan di Pusat Riset Telekomunikasi dengan Teknik Elektro Langlang Buana University. Dan kita dalam riset ini, kita membangun suatu prototipe untuk membantu rumah sakit ataupun tim medis dalam membangun suatu prototipe berbasis artificial intelligence. Partner riset ya, mencari partner riset, kemudian bersinergi dengan pihak-pihak yang kira-kira bisa mempercepat akselerasi hasil-hasil riset di BRIN, khususnya di Pusat Riset Telekomunikasi. Harapannya tentu dengan adanya APKS ini, riset-riset dari Pusat Riset Telekomunikasi bisa bersinergi dan mempercepat hasil-hasil riset di bidang telekomunikasi ke depannya. Pusat Riset Mekatronika Cerdas melakukan riset mengenai teknologi ozon dan nanobubble guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemrosesan bahan pertanian. Riset ini digunakan untuk menjawab tantangan yang dihadapi dalam mengatasi kontaminasi mikroba, meningkatkan kualitas dan masa simpan produk pertanian, serta mencari metode pemrosesan yang ramah lingkungan. Teknologi ozon dikenal memiliki potensi dalam menghilangkan mikroorganisme tanpa residu kimia. Sementara teknologi nanobubble dapat meningkatkan transfer oksigen dan ozon ke dalam larutan dan dapat meningkatkan efektivitas pemrosesan. Kegiatan riset yang dilakukan menggunakan beberapa metode ini antara lain untuk memproduksi nanobubble dengan menggunakan generator nanobubble tipe swirling flow nozzle, aplikasi ozon dalam bentuk gas melalui plasma atau corona discharge, dan pelarutannya melalui teknologi nanobubble. Teknologi ozon dan nanobubble ini memiliki potensi yang cukup besar gitu ya, yang akan mengubah paradigma dalam pemrosesan pertanian, misalnya pengawetan maupun pertanian secara keseluruhan gitu. Jadi melalui pendekatan yang lebih ramah lingkungan, kemudian inovatif,
teknologi ini bisa meningkatkan keamanan dan kualitas dari hasil pertanian atau pangan gitu. Itu dia bisa tembus gitu ya ke dalam sel, itu ada perubahan nilai kemanisan, Bu. Misalnya kita kemarin teliti di buah tomat gitu. Iya. Citra rasanya ya. Betul. Iya. Jadi selain mempertahankan tekstur, rasa, aroma gitu ya, Iya. ternyata ada kelebihan dalam hal kualitasnya gitu. Tetaplah bersama kami dalam program Berita Kawasan dan nantikan informasi terbaru lainnya. Saya Kristanti Permata Vidiarsi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi.